Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan terkait Case-Based Learning 2 dari mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner, di mana pada kali ini kami akan membahas terkait premedikasi dan anestesi pada pembedahan studi kasus ovariosterektomi pada kucing betina liar. Baik, mungkin sebelum kami lanjutkan, izinkan saya mewakili teman-teman kelompok saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari C1. Anggota kelompok C1 diantaranya yang pertama ada Muhammad Dafa Taufikur Rahman dengan NIM lahir 003, kemudian ada Tiarwati dengan NIM lahir 004, kemudian ada Syarifah Safina Tunajah dengan NIM lahir 009, kemudian ada Sabariyah dengan NIM lahir 011, kemudian ada Grace Ani Patricia dengan NIM lahir 019, kemudian ada saya sendiri Ninengah Indra Pratnya Darmayanti dengan NIM akhir 022, dan terakhir ada Sumira dengan NIM akhir 029. Baiklah, yang pertama itu untuk pendahuluan, premedikasi dan anestesi berperan penting menjaga kenyamanan dan keamanan selama pembedahan. Dalam konteks kucing liar betina, anestesi menjadi tantangan tersendiri karena sifat hewan yang lebih agresif sulit dikendalikan dibandingkan dengan kucing domestik. Pemilihan Pemilihan obat anestetik yang efisien, cepat bekerja, dan memberikan efek sedasi stabil menjadi aspek penting dalam keberhasilan prosedur. Studi kasus ini melibatkan 30 ekor kucing betina yang dimana menjalani ovariohisterektomi elektif pada bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2024. Penelitian bertujuan mengevaluasi efektivitas dan keamanan beberapa protokol anestesi, yakni ketamin midazolam, propofol buprenorfin, dan medetomidin ketamin buprenorfin. Anestesi diinduksi secara intravena dan dipertahankan dengan isofluran dalam oksigen. Selama operasi, frekuensi jantung, tekanan darah, respirasi dan suhu tubuh dimonitor secara kontinu serta dinilai analgesia, relaksasi otot, dan waktu pemulihan. Baik, adapun tantangan pada saat anestesi yang dimana pada kucing liar yang sulit ditangani karena sifatnya yang tidak bersosialisasi dengan manusia serta status kesehatannya yang sering tidak diketahui. Studi ini membandingkan dua protokol anestesi yang digunakan di tempat penampungan hewan, yaitu kombinasi ketamin dan silasin sebagai protokol rutin, serta kombinasi ketamin, silasin, tiletamin, dan zolazepam sebagai kombinasi eksperimental untuk melihat apakah dapat menghasilkan tingkat sedasi yang lebih baik. Efektivitas kedua protokol dievaluasi berdasarkan kedalaman dan durasi sedasi, kebutuhan tambahan isofluran, parameter fisiologi seperti denyut jantung, tekanan darah, suhu, dan saturasi oksigen, serta waktu pemulihan dan skala nyeri pasca operasi. Adapun tujuan premedikasi dan anestesi dalam penelitian ini yaitu untuk menenangkan kucing liar sebelum tindakan, mempermudah proses penanganan dan induksi anestesi, serta menyediakan imobilisasi, analgesia, dan relaksasi otot yang akurat selama prosedur ovariohisterektomi. Selain itu, pemberian premedikasi dan anestesi bertujuan untuk menurunkan stres, mencegah cedera pada hewan maupun operator, serta menjamin jalannya pembedahan dengan aman dan stabil secara fisiologis. Selanjutnya ada metode penelitian yang dimana jenis penelitiannya itu randomized blinded experimental study. Untuk subjeknya 30 ekor kucing betina liar. Untuk kelompoknya sendiri ada kelompok G1 yang dimana ketamin dan silasin. Untuk kelompok G2 ada ketamin, silasin, tiletamin, dan zolazepam. Berikutnya ada induksi anestesi yang dimana obat diberikan secara intramuskular sesuai dosis setiap protokol. Untuk memeliharanya ada isofluran dalam oksigen bila diperlukan selama pembedahan. Dan yang terakhir ada pengamatan yang dimana sedasi, kebutuhan isofluran, tekanan darah, HR, SpO2, suhu tubuh, waktu pemulihan, serta skor nyeri pasca operasi.
Selanjutnya itu ada hasil premedikasi dan anestesi. Yang pertama itu ada tingkat sedasi, yang dimana untuk kelompok KX menunjukkan sedasi yang lebih dalam dan stabil. Kemudian untuk skor sedasi KX itu berkisar 10-12 atau deep sedation, sedangkan untuk KX-TZ itu berada pada 9-11 atau moderate deep sedation. Kemudian untuk kedua ini tidak ada perbedaan yang signifikan dengan nilai P itu 0,23. Kemudian selanjutnya itu ada kebutuhan isofluoren. Yang pertama itu untuk kelompok KX, 4 dari 15 ekor memerlukan tambahan gas isofluoren, terutama pada individu yang bunting, sedangkan untuk kelompok KXTZ itu 7 dari 15 ekor memerlukan tambahan isofluoren, yang dimana ini menunjukkan anestesi lebih dangkal. Baik, selanjutnya dari parameter fisiologis, yaitu tidak ditemukannya perbedaan bermakna antara kedua kelompok dalam heart rate, SpO2, dan juga suhu tubuh. Kemudian kelompok ketamin, silasin, telatamin, dan zolazepam atau KXTZ menunjukkan kecenderungan hipotensi lebih tinggi dengan tekanan darah sistolik dan MAP lebih rendah. Kemudian terkait waktu pemulihan dari kelompok ketamin silasin, waktu pemulihannya di antara 60 hingga 90 menit, di mana pemulihannya lambat namun stabil. Kemudian kelompok yang kedua dari ketamin silasin tilatamin zolazepam atau KXTZ, itu waktu pemulihannya kurang dari 60 menit, sehingga untuk anestesinya lebih dangkal. Perbedaan waktu pemulihan di antara kedua kelompok ini termasuk tidak signifikan. Kemudian selanjutnya di skala nyeri pasca operasi, di mana kedua kelompok menunjukkan skor nyeri rendah, baik pada Fallin-Glasgow Scale maupun Fallin-Grimes Scale. Kemudian tidak ada hewan yang memerlukan analgesik tambahan juga. Semua pasien menunjukkan pemulihan penuh tanpa komplikasi yang besar. Selanjutnya yaitu pembahasan dan diskusi. Yang pertama yaitu analisis efektivitas sedasi. Hasil menunjukkan bahwa kelompok ketamin silazin menghasilkan tingkat sedasi yang lebih dalam dibandingkan kelompok ketamin silazin, teletamin, dan zolazepam. Berdasarkan skala sedasi multiparametrik yang digunakan, sebagian besar kucing dikelompokkan menjadi ketamin dan silazin mencapai skor 10-12. Selanjutnya yaitu kebutuhan isofluran tambahan. Perbedaan yang paling menonjol dalam hasil penelitian ini adalah kebutuhan isofluran yang lebih tinggi pada kelompok ketamin silazin, teletamin, dan zolazepam dibandingkan kelompok ketamin silazin. Sebanyak 46,7% kucing dalam kelompok ketamin silazin, teletamin, dan zolazepam memerlukan tambahan gas isofluran untuk mempertahankan anestesi. Sedangkan hanya 26,7% pada kelompok ketamin silazin yang memerlukan hal yang sama. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa durasi anestesi dari kombinasi zolatil yang digunakan tidak cukup lama untuk menutupi keseluruhan waktu operasi ovarium hysterectomy, sekitar 20-40 menit per individu. Baik, yang ketiga yaitu parameter fisiologi dan stabilitas hemodinamik. Parameter fisiologi seperti denyut jantung, HR, tekanan darah, sistolik dan distolik, SAP dan DAP, tekanan arteri rata-rata, MAP, suhu tubuh, serta saturasi oksigen atau SpO2 menunjukkan hasil yang tidak berbeda signifikan antara kedua kelompok. Namun tren data menunjukkan bahwa kelompok ketamin silasin, telatanin, dan zolazepam memiliki MAP dan DAP sedikit lebih rendah dibandingkan ketamin silasin. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh efek gabungan zolazepam dan telatamin yang dapat menurunkan resistensi vaskular primer. Yang keempat yaitu waktu pemulihan. Waktu pemulihan diukur dari akhir operasi hingga kucing sadar penuh dan mampu berdiri stabil. Hasil menunjukkan bahwa kelompok ketamin, silasin, telatanin, dan zolazepam memiliki waktu pemulihan lebih singkat dibandingkan kelompok ketamin dan silasin.
Rata-rata waktu pemulihan kelompok ketamin, silasin, tetanin, dan zolazepam sekitar 50-60 menit, sedangkan ketamin silasi membutuhkan 70-90 menit. Yang terakhir yaitu evaluasi nyeri pasca operasi. Hasil menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Nilai rata-rata skor nyeri berada di bawah ambang batas 4 poin, artinya tidak ada kucing yang menunjukkan tanda nyeri berat. Ini menandakan bahwa kombinasi anestesi yang digunakan telah memberikan analgesia pasca operasi yang memadai, didukung oleh penggunaan Rimatril atau Carprofen sebagai analgesis tambahan. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan dan juga saran. Adapun kesimpulannya, kombinasi ketamin dan juga silazin itu memberikan efek sedasi yang lebih stabil dan dalam dibandingkan ketamin, silazin, telatamin, dan juga zolazepam, sehingga lebih cocok untuk prosedur ovariohysterektomi dengan durasi sedang hingga panjang. Sementara itu, kombinasi ketamin, silazin, telatamin, dan juga zolazepam itu memiliki onset lebih cepat dan waktu pemulihan yang lebih singkat, menjadikannya efektif untuk operasi singkat atau program lapangan seperti trap, neuter, dan juga retur. Keduanya itu menunjukkan kestabilan parameter fisiologis dan analgesia pasca operasi yang baik, sehingga aman digunakan pada kucing liar betina yang sehat. Adapun sarannya itu, dosis zolatil itu disesuaikan untuk memperoleh durasi anestesi yang optimal tanpa efek samping yang berlebih. Pemantauan fisiologis tetap diperlukan selama anestesi. Adapun kombinasi ketamin, silazin, telatamin, dan juga zolazepam itu dapat digunakan untuk tindakan cepat, sedangkan ketamin dan juga silazin itu lebih ideal untuk operasi yang membutuhkan anestesi stabil dan juga lama. Penelitian lanjutan dengan variasi dosis dan jumlah sampel lebih besar diperlukan untuk menentukan protokol paling efektif dan juga aman bagi kucing.